Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ahmad Sanusi, Ahsan Aswaja, Ahsan Jenpang Barokah. Pada kesempatan ini, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, sehingga setiap hari, setiap waktu, setiap detik kita mempunyai niat program ingin menjadi lebih baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai perjuangan berusaha, perjuangan mencari ilmu, perjuangan menegakkan Islam, perjuangan dalam segala apapun. Sahabat-sahabat yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah kita mendengar ketika waktu SD oleh guru kita, oleh guru fisika, ya, karena ini berkaitan dengan fisika. Di sana beliau pernah memberikan ilmu kepada kita bahwa kita harus belajar dari seorang tokoh. Tokoh yang dimaksud di sini adalah tokoh yang membuat listrik. Nah, listrik kan berkaitan dengan ilmu fisika, ya, yang kita tahu. Ilmu fisika menjelaskan tentang listrik, dan salah satu tokoh penggagasnya yaitu beliau bernama Thomas Alva Edison. Perlu kita ketahui secara mendalam bahwasanya Thomas Alva Edison itu adalah seorang yang menemukan listrik. Berapa kali beliau gagal dalam menciptakan listrik, dan berapa kali beliau putus harapan, putus semangat, tetapi dia masih punya segelintir harapan yang ingin dia capai. Dia ingin berhasil, dia ingin sukses. Padahal kalau kita lebih tahu bahwasanya pencipta listrik itu bukan Thomas Alva Edison, ya, saya mengetahui lebih dalam. Ada seseorang lagi yang digurui oleh Alva Edison. Yang digurui oleh Alva Edison, saya lupa namanya. Itu beliau pertama kali salah ataupun gagal, kedua kali gagal. Nah, yang gurunya ini ketiga kalinya gagal lagi. Setelah itu dia tidak melakukan. Padahal kalau misalkan terus menerus, ya, gurunya Alva Edison ini ataupun temannya ini kalau terus dilakukan, bukan Alva Edison yang kita kenal, yang penemu dari seorang listrik itu. Nah, ini ke Thomas Alva Edison, dia mempunyai keyakinan yang kuat, dia mempunyai harapan yang tadi dia juga udah pesimis, dia juga udah putus harapan, tapi punya sedikit dalam hatinya ataupun dalam otaknya, dalam jiwanya, saya ingin berhasil, saya pasti sukses, saya pasti bisa mencapai ini. Berapa kali beliau sampai berhasil yang kita rasakan hari ini di seluruh dunia. Lampu pasti ada. Ya, salah satunya kita kenal beliau Thomas Alva Edison. Wallahu alam beliau muslim atau tidaknya, ya, kita ketahui. Yang penting ini bisa bermanfaat untuk miliaran umat seluruh dunia. Untuk miliaran, bukan
puluhan, ratusan, ribuan, jutaan lagi, bukan, tapi miliaran kita rasakan dari hasil perjuangan Thomas Alva Edison. Ya, beliau berapa kali melakukan kesalahan? 999, bahkan 1000 kan. Itu yang kita ketahui dari guru kita semenjak kita sekolah. Nah, setiap kita kembali kepada diri kita nih. Setiap manusia, setiap kita punya cita-cita, setiap kita punya keinginan masing-masing. Contoh, ingin menjadi pengusaha. Dalam sebuah usaha itu tidak digapai dengan mudah, saudara. Saya sendiri mengalami, teman-teman di Aswaja juga sama mengalami. Dalam sebuah perusahaan tidak semuanya gampang, tapi perlu kita menghadapi cobaan, perlu kita menghadapi rintangan, perlu kita menghadapi problematika dalam berusaha. Alhamdulillah ada guru kami yang sudah berhasil di himpunan Ahlussunnah wal Jamaah, Kang Aden, Kang Jailani. Beliau lebih dari kita, beliau pernah sama dari kita, beliau lebih sukses dari kita, tapi beliau juga lebih hebat menanggapi rintangan itu, lebih hebat, lebih kuat menghadapi rintangan itu. Kita yakin akan seperti beliau-beliau yang sukses. Kita yakin akan seperti orang-orang yang hebat. Kita tahu tokoh muslim Indonesia yang masuk 5 besar terkaya di Indonesia. Beliau bernama Bapak Khairul Tanjung. Apakah beliau muda? Tidak, saudara. Beliau mengalami hambatan, beliau mengalami rintangan, beliau mengalami problematika yang sangat kuat. Dulu sama kehidupannya seperti kita, bahkan lebih susah daripada kita. Bayangkan saja dia dilahirkan dari seorang ketika masa remajanya dagang singkong kan. Ketika saya lihat videonya mau pergi piknik ke Yogyakarta, dari Jakarta, dia tidak ikut karena tidak punya uang. Betapa perihnya, betapa sakitnya. Tapi beliau sekarang berhasil. Tapi beliau sekarang bisa menggapai, bisa bermanfaat untuk jutaan umat yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri. Kita tahu ya, produk-produk ataupun hasil karya beliau yang kita kenal sekarang. Salah satunya adalah yang ada di Bandung, Trans Studio Bandung, Transmart, Carrefour, Trans TV, Trans 7, CNN, Bank Mega, dan lain sebagainya. Itu karya beliau. Apakah itu perusahaan kecil? Oh tidak, itu merupakan perusahaan besar yang berskala besar, yang penghasilannya mungkin per detiknya udah berapa juta, mungkin udah berapa puluh juta, bahkan mungkin berapa ratus juta. Itulah kalau kita gigih, kalau kita yakin, kalau kita sungguh-sungguh akan sama, akan mendapatkan hasil yang berbeda. Contoh seperti ini. Beliau Bapak Khairul Tanjung dalam sebuah video pernah saya dengar, tidak akan sama orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh, orang yang berjuang dengan sangat keras, dengan orang yang berjuang dengan biasa saja. Tidak akan sama hasilnya. Itu perkataan beliau, filsafat beliau, itu yang dirasakan oleh beliau. Karena mungkin beliau ketika kuliahnya, coba bayangkan, suka di kampus dia, ya, ketika kuliahnya kadang tidur di perpustakaan. Saya dengar sendiri, saya lihat sendiri dalam sebuah video ini. Itu beliau. Bahkan tidurnya itu kalau malam sampai dari jam 2 ya. Dia selalu mencarikan rencana, membuat strategi. Malam tidak tidur. Kadang tidurnya dari jam 2 sampai jam 4 mempersiapkan lagi untuk hari besok lagi. Nah, maka dari itu kita sebagai generasi muda yang hidup di zaman milenial, yang hidup di zaman teknologi canggih, yang hidup sekarang di zaman digital, kita yakin ketika kita punya niat yang kuat, inti niat ya. Saya beberapa kali dalam sebuah video mengatakan, saya merasakan sendiri dan saya melakukan sendiri, ketika niat kuat, jalan itu pasti akan ditempuh.
seberapa jauh jalan, tapi kalau niat kuat akan sampai. Contoh kita misalkan ingin ke Bandung, dari mana? Dari Jampang ya, dari Banjar, dari Tasik, ingin ke Bandung. Tapi kalau niat kuat bisa ditempuh dengan jalan kaki. Tidak apa-apa misalkan lama, berapa hari, 3 hari, 4 hari, seminggu bahkan. Yang penting ada niat dulu, insya Allah sampai. Begitu kita dalam kesuksesan, lama dan tidaknya itu tergantung problematika di jalan. Nah, tergantung niat kita yang kuat. Kalau niat kita yang kuat pasti ada solusi. Misalkan tadi jalan, kita misalkan cari mobil lah, ya, numpang ke orang lah. Nah, begitupun dalam kesuksesan, kita cari solusi, cari teman, membuat tim, membuat kelompok. Ini misalkan kelompok bisnis, ini misalkan kelompok berusaha, ini misalkan kelompok berorganisasi. Nah, salah satunya itu, insya Allah kesuksesan akan kita raih, keberhasilan akan kita pegang. Besok akan lebih cerah daripada hari ini, besok akan lebih baik daripada hari ini, karena kita punya strategi, kita punya niat yang kuat. Tidak akan sama, saudara. Orang yang perihnya lebih, orang yang berjuangnya lebih, orang yang tekadnya kuat tidak akan sama dengan orang-orang biasa. Melainkan orang itu akan lebih berhasil dan akan lebih bermanfaat untuk agama, untuk negara, untuk nusa dan bangsa, untuk warga Indonesia khususnya yang tidak mendapatkan kesempatan. Karena ini juga berkaitan dengan kesempatan. Seseorang itu semuanya ingin sukses, semuanya ingin berhasil, semuanya ingin kaya, semuanya ingin bisnis, tetapi tidak semuanya mendapatkan kesempatan. Nah, salah satunya harus diketahui dulu dari awal, misalkan dari semenjak kecil, dari semenjak SMP, SMA, dari semenjak kuliah, itu harus benar-benar lebih matang. Kenapa saya sekarang lebih membahas ke sini? Karena saya merasakan sendiri. Mungkin ini juga udah dirasakan oleh para pembisnis, mungkin ini juga dirasakan oleh para ulama, mungkin ini juga udah dirasakan oleh para dosen, mungkin ini juga udah dirasakan oleh para guru besar, profesor, doktoral. Karena ini berbicara keyakinan, karena ini berbicara hati, karena ini berbicara niat, karena ini berbicara retorika pengamalan di lapangan. Bukan hanya teori saja, bukan. Tapi ini udah real, ya. Maka dari itu kita pada konten kali ini berbicara dari Thomas Alva Edison, ya. 1000 kali gagal kita harus terus bangkit. Jangan putus dari harapan, jangan putus dari niat, jangan putus dari impian. Apapun impian Anda, apapun impian saya, dan apapun impian kita semuanya, itu harus tercapai. Dan salah satunya kita harus ikhlas, sabar, ya. Dan lebih utamanya ini doa. Doa kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang lebih kuat. Doa itu yang akan membawakan keberhasilan kita. Salah satunya faktor doa yang akan lebih cepat mempengaruhi keberhasilan kita, doa orang tua, doa ibu, doa sang guru, doa dosen, doa yang lainnya yang akan mempengaruhi keberhasilan kita. Itulah pada kesempatan ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk jutaan muslimin muslimat di dunia yang sedang mengalami perjuangan seperti saya. Kita sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya atas nama Ahmad Sanusi pada kesempatan ini, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.